Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6 ingin mempresentasikan sedikit tentang crowdfunding, di mana pemerintah daerah dapat menggunakan crowdfunding untuk proyek pembangunan partisipatif. Mungkinkah diterapkannya crowdfunding di Indonesia? Selanjutnya, sejauh mana crowdfunding dapat menjadi alternatif pembiayaan yang berkelanjutan bagi startup teknologi dan kreatif di Indonesia? Dan apa hambatan utamanya? Yang pertama, ada pengertian dari crowdfunding itu sendiri, yaitu eh, crowdfunding merupakan metode pengumpulan dana melalui platform digital untuk membiayai suatu proyek atau kegiatan tertentu. Pada konteks pemerintah, crowdfunding dapat digunakan sebagai bentuk pembiayaan partisipatif, di mana masyarakat ikut berkontribusi secara berkala terhadap pembangunan yang dianggap bermanfaat bagi lingkungan. Untuk cara penerapannya di pemerintah itu sendiri, yang pertama menentukan proyek yang akan dipilih, eh, sedangkan proyek itu bermanfaat bagi masyarakat yang akan menggunakan hasil dari proyek tersebut. Yang kedua, menentukan target, dana, dan jangka waktu penggalangan dana. Jadi tidak hanya kita menggalangkan dana saja, tapi perlu diperhatikan aspek waktu dan target penggalangan dana tersebut. Yang ketiga ada penggunaan platform crowdfunding yang transparan. Jadi untuk menerapkannya menggunakan platform crowdfunding yang dapat dipercaya, yang bisa menjadikan transparan dana itu sendiri. Yang keempat, melaporkan perkembangan proyek secara berkala. Jadi tidak hanya menggalangkan dana, tapi juga melaporkan perkembangan proyek secara berkala itu sendiri. Yang kelima, mengkombinasikan dana masyarakat dengan dana APBD, yaitu eh, apa APBD apa? Lupa saya. Ya, dana APBD itu sendiri. Silakan selanjutnya akan dijelaskan oleh Mas Ojan. Kemudian apakah apakah memungkinkan crowdfunding ini eh, dilaksanakan di Indonesia? Nah, crowdfunding ini bisa dilakukan di Indonesia karena tingkat penggunaan internet sendiri di Indonesia terus meningkat. Nah, kemudian masyarakat di Indonesia sendiri semakin melakukan transaksi secara online. Uh, Kemudian yang ketiga, adanya regulasi mengenai layanan urun dana berbasis teknologi yang diawasi oleh OJK. Dan yang terakhir ada budaya gotong royong di Indonesia yang sangat kuat, terlebih lagi di beberapa daerah di Indonesia. Nah, akan tetapi tantangannya sendiri yaitu rendahnya kepercayaan masyarakat terhadap pengelolaan dana publik. Kemudian kurangnya transparansi dan akuntabilitas. Yang ketiga ada literasi digital yang masih belum merata. Kemudian yang terakhir, belum banyak pemerintah daerah yang memiliki mekanisme khusus untuk crowdfunding. Nah, untuk contoh penerapannya sendiri di Indonesia yaitu misalnya pemerintah kota ini ingin membangun taman ramah anak yang biayanya itu sekitar 1 miliar. Nah, kemudian pemerintah ini menyediakan 700 juta dari APBD. Nah, sedangkan 300 jutanya itu bisa diimun melalui crowdfunding. Nah, masyarakat bisa ikut berkontribusi untuk dan dapat memantau perkembangan proyek secara daring dan memperoleh pengakuan sebagai pendukung proyek pembangunan kota. Kemudian untuk nomor 12 yaitu sejauh mana crowdfunding ini dapat menjadi alternatif pembiayaan
yang berkelanjutan bagi startup di sektor teknologi dan kreatif di Indonesia. Nah, hambatannya itu apa? Nah, untuk nomor 12 ini akan diterangkan oleh rekan saya. Oke, terima kasih Mas Farzan. Oke, terima kasih Mas Fauzan atas kesempatannya. Di sini saya akan menjelaskan sejauh mana crowdfunding dapat menjadi alternatif pembiayaan finansial bagi startup teknologi di Indonesia. Nah, crowdfunding sendiri itu difokuskan kepada tahap awal atau early stage untuk ekspansi besar itu harus perlu dikombinasikan dengan pendanaan lain seperti venture capital dan angel investor. Nah, lalu apa sih manfaatnya dari crowdfunding itu sendiri bagi startup? Nah, manfaat yang pertama itu adalah mempermudah akses modal tanpa jaminan. Nah, jaminannya itu apa sih? Seperti contohnya itu bank. Yang selanjutnya adalah validasi pasar melalui minat dan dukungan publik. Nah, yang selanjutnya itu dapat membangun komunitas pelanggan sejak awal. Lalu yang selanjutnya adalah mengurangi ketergantungan pada investor besar dan dapat mendukung ide kreatif dan inovatif yang berisiko tinggi. Oke, untuk hambatan dan contohnya akan dijelaskan oleh teman saya. Untuk Mas Gian, waktu dan tempat saya persilahkan. Oke, terima kasih Mas Fian. Jadi selanjutnya yaitu sejauh mana berkelanjutan crowdfunding efektif untuk tahap awal atau set and early stage. Untuk ekspansi besar perlu dikombinasikan dengan pendanaan lain seperti venture capital atau angel investor. Lalu hambatan utama pada crowdfunding ini yaitu literasi investasi masyarakat masih rendah, tingkat kepercayaan terhadap platform dan proyek masih terbatas, regulasi dan perizinan yang harus dipenuhi. Lalu selanjutnya persaingan mendapat perhatian publik sangat tinggi, risiko kegagalan startup yang tinggi. Contoh dari startup EdTech yaitu sebuah startup mengembangkan aplikasi pembelajaran berbasis AI melalui crowdfunding. Ribuan orang berinvestasi dalam jumlah kecil. Dana digunakan untuk pengembangan produk. Investor mendapatkan imbal hasil sesuai skema. Sekian presentasi atau pengenalan crowdfunding ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.